Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi la ra'ufur rahim, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan kembali mengisi Ramadan dengan ibadah, dengan pengajian. Karena ada satu pantun mengatakan, umrah di bulan Ramadan senilai dengan ibadah haji. Walaupun kita dalam keadaan di lockdown, kita tetap mengaji. Saudara, kita sering mendengar kata-kata berkah diucapkan. Ketika ada saudara kita yang sedang berulang tahun, kita doakan dia dengan bacaan Barakallahu fi umrik, atau dengan doa Mabruk alfa mabruk, mabruk alfa mabruk. Semoga Allah berkahi Anda di dalam umur Anda. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun di waktu pagi selalu berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, ya Tuhan, berkahilah untuk umatku di waktu pagi hari. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita ketika kita menghadiri resepsi pernikahan saudara kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa, Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma. Semoga Allah berkahi engkau berdua dalam keadaan senang. Wa baraka alaikuma, dan Allah berkahi engkau berdua dalam keadaan sulit sekalipun. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan Allah satukan kalian berdua dalam kehidupan yang baik. Saudara, ini menandakan bahwa kata-kata berkah itu sering diucapkan. Baik doa untuk diri kita sendiri atau kita mendoakan orang lain. Lalu apa sih artinya berkah? Saudara, ada satu cerita, Imam Ghazali pernah bercerita bahwa pernah ada dua anak muda yang pergi ke sungai. Kedua-duanya ingin memancing. Anak muda yang pertama memancing, kemudian berdoa. Dia baca, Bismillah, atas nama Allah saya memancing. Anak muda yang kedua, dia baca Bismisyaiton, atas nama syaitan saya memancing. Lalu anak muda yang membaca Bismillah ini sudah cukup lama dia tunggu, tapi hanya mendapatkan satu ekor ikan. Sementara anak muda yang membaca Bismisyaiton, atas nama syaitan, ia mendapatkan begitu banyak ikan. Lalu mereka pun berdua pulang. Anak muda yang membaca Bismillah atas nama Allah, walaupun dia mendapatkan satu ekor ikan, dia masak, dia olah, kemudian dia makan bersama keluarganya, ia merasakan kenikmatan dan kepuasan. Tetapi anak muda yang mendapatkan ikan banyak, yang membaca doa Bismisyaiton, sama sekali tidak ada kepuasan dari ikan yang dia makan. Ini salah satu contoh bukti keberkahan. Maka orang kaya belum tentu berkah. Bisa jadi orang miskinlah yang hidupnya berkah.
orang sehat belum tentu berkah. Bisa jadi orang yang sakitlah yang penuh dengan berkah. Contoh Nabi Ayub alaihissalam. Orang yang panjang umur belum tentu berkah. Bisa jadi orang yang pendek umurnya, dia bisa hidup dalam penuh keberkahan. Contoh Mus'ab bin Umair. Makanan yang komposisi gizinya tinggi belum tentu berkah. Bisa jadi makanan biasa-biasa saja yang membawa keberkahan orang yang memakannya. Ini yang dimaksud dengan berkah. Lalu apa artinya berkah? Di dalam satu kitab dijelaskan bahwa berkah itu adalah pertama ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kebaikan-kebaikan bertambah buat kita. Contoh, kita bekerja dari pagi sampai sore. Kemudian hasil dari kerjaan kita, rezeki kita bertambah. Yang tadinya kita hanya mendapatkan sebulan 5 juta, tetapi ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 juta setiap bulan. Ini berkah. Tetapi apakah sampai di situ yang dikatakan berkah? Tidak. Imam Ghazali mengatakan bahwa yang dikatakan berkah tidak hanya cukup dengan bertambahnya kebaikan, tapi wa tuzidukum fit ta'ah, menambah taatnya engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kaya, Allah uji dengan kekayaan, tambah taat, tidak sombong. Dalam keadaan miskin, Allah uji dengan kemiskinan, justru dia bertambah ketaatannya, semakin rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, jadi yang dikatakan berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan untuk diri kita, tapi tidak cukup sampai di situ, bertambahnya taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya tambah gaji kita, tanaman yang kita tanam, panen begitu melimpah ruah, tapi tidak membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan semakin jauh kita dari Allah, mungkin itu belum dikatakan berkah. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andaikan penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi karena mereka dustakan itu semua, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Saudara, tentu harapan kita, hidup kita ini penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berkah untuk diri kita, berkah untuk keluarga kita, berkah untuk kampung kita, juga berkah untuk negara kita. Mari di bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini, kita perbanyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkahi hidup kita dan keluarga kita, juga kampung kita dan juga negara kita. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sendiri. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.